Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Marilah pagi hari ini kita menaikkan mazmur kita bagi Dia, melodi kita bagi Dia, pujian kita hanya bagi Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bawa hidup untuk menyembah hanya bagi Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindu
Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan telah beri dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami bisa menaikkan syukur kami, pujian kami kepada Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, layakkan setiap kami Bapa. Kuduskan hati kami, kuduskan telinga kami, supaya setiap firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Berkati beliau yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau beri hikmat lebih lagi, pengurapan lebih lagi untuk beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Baik saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan, kasih karunia membuat kita dipercaya untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Wow, tema yang menarik ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita langsung buka saja dalam satu kitab di 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Nah, kita akan belajar bareng-bareng ya. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kembali ke tema tadi bahwa kasih karunia membuat kita dipercaya untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, konteks dalam 1 Korintus ini sebetulnya di sini menjelaskan karunia-karunia roh. Nah, karunia roh di sini ada karunia iman, karunia mengadakan mujizat, berkata-kata dengan hikmat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, menafsirkan roh. Itu semua karunia, tetapi ada satu karunia di sini yang perlu saudara perhatikan, yaitu berbahasa roh. Wow. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau sampaikan dengan tegas hari ini kepada saudara dimanapun yang melihat channel ini atau video ini, bahwa ternyata bahasa roh itu karunia, that is from God. Jadi saya mau tegaskan bahwa bahasa roh itu adalah bagian dari karunia roh. Bukan cuman bernubuat, bukan cuman menafsirkan bahasa roh, bukan cuman membedakan roh, bukan cuman karunia hikmat mengadakan mujizat, itu karunia-karunia roh. Tapi di sini merupakan karunia juga, yaitu bahasa roh. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, saudara yang sudah bisa berbahasa roh itu adalah kasih karunia. Di sini perlu saudara sadari ya. Saudara mungkin lupa, kalau saudara sudah bisa berbahasa roh, saudara lupa, bahasa roh yang Anda terima itu adalah kasih karunia. Perhatikan itu. Saya punya teman, dia berkata kepada saya, bro, saya sudah lama ingin bisa berbahasa roh, tapi tidak bisa-bisa. Ada yang bilang saya harus berkata haleluya, puji Tuhan segala macam, sampai lama sekali tidak bisa-bisa. Wow, come on man, please. Karunia bahasa roh itu dari Tuhan. Jadi kalau Anda mendapatkannya, Anda mendapatkan karunia tadi. Jadi ada banyak orang Kristen yang ingin bisa berbahasa roh, tapi tidak bisa berbahasa roh. Kenapa? Karena itu kasih karunia. Terserah Tuhan mau kasih kepada siapa. Karena itu anugerah. Jadi tidak semua orang Kristen bisa berbahasa roh. Kalau saudara sudah mendapatkan bahasa roh, Anda mendapatkan kasih karunia itu. Berarti apa? Anda dipercaya untuk bisa berbahasa roh. Wow, ini sebuah kasih karunia yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena saudara dipercaya Tuhan mendapatkan karunia roh, yaitu bisa berbahasa roh. Mungkin saudara tidak mendapatkan karunia membedakan roh. Mungkin saudara tidak mendapatkan karunia mengadakan mujizat. Mungkin saudara tidak mendapat karunia menafsirkan bahasa roh. Mungkin saudara tidak mendapatkan karunia
berkata-kata dengan hikmat, tetapi Anda mendapatkan karunia bahasa roh. Itu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mengaktifkan atau menggunakan bahasa roh tadi? Wow, luar biasa saudara-saudara. Kalau saudara sudah mendapatkan karunia bahasa roh, saudara tidak pakai itu, saya pikir, sayang sekali lah. Sayang sekali, Anda harus menggunakan bahasa roh. Every time, every moment, kamu harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Atau Anda harus menggunakan karunia bahasa roh tadi. Iya saudara, kalau saya kemanapun saya pergi selalu bisa berbahasa roh. Baik di atas sepeda motor, dimanapun saya melangkah, saya selalu menggunakan bahasa roh. Kenapa? Itu karunia men. Tuhan kasih kok, masa kita tidak pakai? Jadi kalau saudara dalam pertemuan-pertemuan ibadah atau bahkan saudara dalam doa pribadi Anda tidak menggunakan bahasa roh, sementara sudah dikasih tadi karunia berbahasa roh Anda tidak menggunakannya, sayang sekali saudara. Perhatikan ya. Jadi yang pertama adalah bahasa roh itu kasih karunia. Jadi kalau ada yang di luar sana berkata bahasa roh itu seperti ini, bahasa roh itu bla bla bla, masa bahasa roh gini. Jangan hiraukan. Yang jelas bahasa roh itu dari Allah. Bahasa roh itu merupakan bagian dari karunia roh. Itu yang paling penting. Kalau ada orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda doktrin, berbeda pandangan dengan saudara, oh bahasa roh itu seperti ini, nggak usah dengerin. Ini ayatnya sudah jelas. Karunia roh bukan cuma membedakan roh, bermujizat, mengadakan bernubuat, tetapi juga berbahasa roh. Itu karunia. Anda mendapatkannya, Anda harus bersyukur. Itu kemurahan Tuhan. Luar biasa saudara, gunakan bahasa roh. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah, gunakan saudara. Apalagi berdoa, gunakan saudara. Itu sangat penting. Kenapa saudara? Mengapa kita harus berbahasa roh? Nah, sudah dijelaskan secara gamblang dalam kitab Korintus ini ya. Nanti di pasal 12 sampai ke pasal 14, banyak sekali Rasul Paulus menjelaskan tentang kegunaan bahasa roh. Nah, yang pertama adalah kita buka yang pasal 14 ayat 14, coba geser sebentar ya. 14 ayat 14, masih di kitab yang sama, 1 Korintus 14 ayat 14. Coba perhatikan di sana. Pasal 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Wow, ini Rasul Paulus berkata, kalau dia berdoa dengan bahasa roh, berarti rohnya lah yang berdoa. Ternyata luar biasa. Anda mendapatkan karunia berbahasa roh ketika Anda berdoa menggunakan bahasa roh. Bahasa roh tadi itulah yang berdoa kepada Allah. Wow, luar biasa saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi jangan sia-siakan kalau saudara sudah mendapatkan karunia bahasa roh, gunakan terus bahasa roh tadi. Kenapa? Karena Rasul Paulus menjelaskan di sini, kalau dia berdoa dengan bahasa roh, maka rohnya lah yang berdoa. Tetapi akal budi tidak turut berdoa. Jadi saudara, ternyata begini saudara. Ketika kita berbahasa roh, akal budi kita tidak berdoa, tapi roh kita yang berdoa. Ini ayatnya sudah jelas. Jadi kalau saudara mendapatkan karunia berbahasa roh, gunakan terus saudara. Karena Anda kontak langsung dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Ini merupakan satu karunia yang saya pikir luar biasa saudara. Ya semua karunia luar biasa, tapi saya pikir ini juga merupakan karunia yang luar biasa. Karena ketika kita berbahasa roh, bukan akal budi kita yang berdoa, tapi roh kita. Nah, masih dalam kitab yang sama, coba kita naik sedikit, pasal 14 juga ayat yang kedua. Naik sedikit ayat kedua. Nah, apa yang dijelaskan di sana? Coba perhatikan ya, ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Wow, luar biasa. Masih banyak lagi saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mendukung ini saudara. Tapi saya mau jelaskan, ketika kita mendapatkan karunia berbahasa roh, bukan cuma kita yang berdoa, tapi roh kita yang berdoa. Terus apa yang dijelaskan di ayat 2 tadi, kita berdoa dengan bahasa roh, kita itu bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Luar biasa. Ketika kita berbahasa roh, kita berdoa, kita bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Apa? Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, singkat aja, karena waktu terbatas. Ayat yang terakhir, yang paling penting. 1 Korintus, masih pasal yang sama, ayat yang ke-39.
turun sedikit. Ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk berbuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini paling penting. Jangan ada orang yang melarang bahasa roh. Ini penting sekali. Jadi kalau ada orang di luar sana yang berpendapat bahasa roh bla 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 bla, jangan hiraukan. Yang jelas, jangan engkau melarang orang berbahasa roh. That is from God. Karena itu dari Allah. Ya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita berbahasa roh itu dari Allah, dan jangan larang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Wow, luar biasa. Kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah bahasa roh itu karunia, itu dari Allah. Gunakan terus setiap waktu, dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.